Ini dosen. Ini deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu harap ketua kelas berdiri untuk memimpin doa sebelum belajar ya. Ya, ketua kelasnya silahkan berdiri. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidani ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya, oke. Sebelum pembelajaran dimulai anak-anak, Ibu mau mengabsen dulu. Jadi namanya didengarkan yang dengan baik ya. Dan menyahut. Jangan sampai Ibu berteriak 2 kali belum menyahut. Dengarkan baik-baik. Oke, atas nama Muhammad Yusuf. Hadir, Bu. Fitriani. Ya, oke. Ibu melihat kebersihan hari ini di ruangan kelasnya lumayan bersih ya. Tidak seperti minggu lalu. Minggu lalu masih kurang bersih. Kalau bersih seperti ini kan lebih enak untuk belajar. Lebih semangat kita. Masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Ya, kita belajar apa minggu lalu anak-anak? Iya, kita belajar tentang Asmaul Husna. Siapa yang masih ingat Asmaul Husna yang mana itu kita pelajari? Ya, betul. Al-Ghafar, Al-Afu, dan Al-Wahid. Sekarang Ibu akan melanjutkan pelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema hidup damai dengan saling memaafkan. Ibu sudah sampaikan minggu lalu tentang pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Jadi mungkin sudah ada yang berpikir apa itu? Nah, sebelum melanjutkan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa harus mampu mengidentifikasi arti menyatakan penyesalan dan memaafkan. Terus tujuan pembelajaran yang kedua anak-anak, yaitu siswa mampu memahami pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Nah, sekarang sebelum kita memulai, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang tahu tidak apa itu maaf? Mungkin sering mendengar dalam kehidupan sehari-hari ya tentang kata maaf. Atau mungkin pernah merasakan, menyatakan apa itu maaf. Ya, bagus. Siapa lagi? Ya, oke. Jadi maaf itu menyatakan sesuatu saat melakukan kesalahannya. Oke. Ibu akan menunjukkan pengertian maaf. Jadi dalam Al-Qur'an itu kata maaf disebut sebagai afu yang artinya menghapus. Sedangkan dalam KBI maaf adalah ungkapan permintaan ampun atau penyesalan. Iya, jadi meminta maaf itu artinya kita menyatakan penyesalan. Oh, saya menyesal pernah berbuat salah, makanya mengucapkan kata maaf. Ya. Jadi pengertian memaafkan adalah menghapus dan melepaskan rasa dendam di dalam hati dengan rasa yang ikhlas. Jangan sampai kita mengucapkan maaf tapi masih menyimpan apa rasa-rasa yang dendam atau tidak ikhlas, tidak sepenuhnya ya. Paham tidak apa itu maaf? Ada yang mau bertanya sebelum lanjut? Oke, kita lanjut. Sekarang syarat dan adab menyatakan penyesalan. Yang pertama itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahannya, jangan mencari alasan, dilakukan dengan sungguh-sungguh, bertekad untuk tidak mengulanginya. Jika berupa harta, kembalikan hak yang diambilnya. Yang ketujuh, kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizolimi. Ini dia syarat dan adab menyatakan penyesalan. Jangan menyatakan penyesalan itu
dengan tidak sungguh-sungguh. Harus dengan sungguh-sungguh ya. Jangan mencari alasan bilang saya menyatakan maaf itu karena takut sama pihak lain. Ada yang tahu tidak kenapa kita harus menyatakan maaf kepada orang lain? Ada yang tahu tidak apa yang kita dapatkan di saat kita menyatakan kata maaf? Ya, siapa? Nah, Ibu jelaskan ya. Kata maaf kita lontarkan itu karena luar biasa pahalanya. Nah, nilai pemberian maaf melebihi nilai sedekah harta seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 263 yang berbunyi qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adzan wallahu ganiyun halim. Yang artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyantun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 263. Jadi ini dia nilai luar biasanya untuk memberi maaf ya. Jadi janganlah berat hati untuk memberi maaf. Biasakan untuk memberi maaf, untuk memberikan maaf. Karena luar biasa tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Selain bernilai tinggi melebihi sedekah, pahala bagi pemberi maaf ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tertuang dalam surah Al-Syura, Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah luar biasanya mengucapkan kata maaf. Nah, anak-anak, Ibu sudah menjelaskan beberapa materi terkait tentang memaafkan dan penyesalannya, tentang mengungkapkan kata maaf, memberikan kata maaf kepada orang lain. Nah, sekarang kita membagi kelompok untuk berdiskusi. Silahkan kita membagi kelompok menjadi 3. Anak-anak berhitung sampai 3 ya. Kelompok 1 bergabung dengan nomor 1, semua nomor 1, dan kelompok 2 bergabung dengan urutan yang kedua, sedangkan kelompok 3 silahkan bergabung dengan urutan yang ketiga. Ya, silahkan cari temannya. Pelan-pelan, tidak usah berlari-larian, pelan-pelan saja. Oke, sudah siap semua? Selanjutnya, dalam diskusi ini, Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana langkah-langkah berdiskusinya ya, sebelum Ibu membagikan lembar diskusinya. Oke, Ibu akan menjelaskan bahwa Ibu akan membagikan sebuah masalah atau konflik pada beberapa contoh konflik dan ada 3 pertanyaannya. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Cari solusinya. Nah, Ibu akan bagikan ya. Ini untuk kelompok pertama, konfliknya. Ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Silahkan dibaca baik-baik. Untuk kelompok pertama, konflik antara sahabat ya. Ada di situ masalahnya, konfliknya antara 2 teman. Silahkan Anda diskusikan 3 soal di bawahnya. Nah, kelompok 2 situasi atau konfliknya itu tentang kesalahpahaman di sekolah. Silahkan berdiskusi, perhatikan bagus-bagus, diskusikan baik-baik dan pikirkan matang-matang ya. Terus kelompok yang ketiga tentang kesalahan dalam kelompok kerja. Nah, ini dia yang paling cocok dengan kegiatan kita hari ini. Silahkan lanjutkan diskusinya. Ibu akan memberi waktu selama 15 menit untuk mengerjakan tugasnya. Silahkan anak-anak. Oke, ini kelompok pertama bagaimana? Aman dengan tugasnya? Dengan masalahnya? Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan sama Ibu ya. Kalau ada masalahnya, ada hambatannya. Kelompok yang lain juga ya, kelompok 2 dan kelompok 3.
Kalau ada hambatan silahkan pertanyakan, tapi tetap fokus dengan diskusinya. Oke, silahkan lanjutkan. Ingat waktu diskusinya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah siap semua? Nah, kita lanjut presentasi ya. Oke, silahkan kelompok 1 ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, oke, bagus. Aplaus untuk kelompok pertama. Ada yang mau bertanya kelompok 2 dan kelompok 3? Silahkan mengajukan pertanyaan. Iya, oke, bagus. Selanjutnya lanjut untuk kelompok 2. Silahkan presentasikan. Iya, bagus. Aplaus lagi untuk kelompok 2. Lanjut anak-anak, kelompok 1 dan 2 silahkan memberikan pertanyaan. Oke, bagus. Lanjut kelompok 3, silahkan ke depan. Lagi, luar biasa. Terima kasih. Jadi itu ya, presentasi dari ketiga kelompok. Luar biasa semua dalam menganalisis situasinya ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil diskusinya. Semua dari ketiga situasi atau konflik yang Ibu bagikan tadi itu mencerminkan tentang maaf ya, tentang kata maaf. Oke, Ibu akan membagikan refleksinya ya. Ini adalah refleksi atau LKPD yang pertama. Silahkan kerjakan, Ibu akan bagikan satu persatu. Ada pernyataan sebanyak 5 pernyataan. Silahkan berespon setuju, tidak setuju, atau tidak tahu. Dan berikan alasannya. Ibu akan berikan waktu selama 10 menit. Anak-anak, hasilnya akan Ibu sampaikan di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana respon anak-anak? Apakah menyenangkan untuk saat belajar hari ini? Oke, bagus. Terima kasih. Ya, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini dan kita akan pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih tentang materi maaf, tapi kita akan membahas tentang ciri-ciri dan hikmahnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.